Oke Pak, pertanyaan pertama nih. Saya nggak tahu sama sekali, maksudnya baru dengar nih mesin ice flake itu apa? Apa itu juga masuk di salah satu jenis mesin es batu atau mesin es kristal kah? Atau gimana Pak? Oh ya, mesin ice flake ini mesin es seperti biasa, cuman dia jatuhnya itu dipotong kecil-kecil. Dipotong kecil-kecil, jadi sama-sama seperti kalau misalnya es cube kan dia bentuk bulat-bulat tuh. Es kristal dibentuk kotak-kotak. Nah, es flake ini dia bentuknya pecahan. Oh, serpihan gitu ya Pak ya? Serpihan pecah-pecahan gitu. Kalau gitu sama kayak ice crusher gitu nggak sih Pak yang dijual kayak minuman es kepal gitu? Nggak? Mirip. Oh, mirip. Jadi misalnya kalau misalnya es keras itu kan ada penghancur esnya. Oke. Kalau ini enggak, dia jatuhnya udah seperti, dan bisa juga fungsinya dipakai buat orang yang butuh es keras, bisa juga. Oh gitu. Iya, jadi selain buat yang minuman gitu bisa Pak? Bisa, minuman bisa. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan air yang konsumsinya siap minum gitu ya, dia bisa dipakai buat konsumsi langsung. Oh, tapi saya jarang sih ngelihat yang hasil serpihan gitu buat minuman. Biasanya dipakai buat yang pendingin ikan di pasar gitu nggak sih? Ya, pendingin ikan biasa kan ada kayak di pasar swalayan biasanya kan. Dia ditaruh kayak siput-siput gitu kan biar lebih awet gitu. Nah, fungsinya buat itu. Oke, berarti mesin ini bisa direkomendasikan sebagai pengawet ikan ya Pak ya? Oke Pak, berikutnya saya pengen tahu nih spesifikasi dari mesin ini. Pasti itu pertanyaan yang paling banyak diajukan kan sama pabrik yang nyari mesin ini. Bisa dijelaskan Pak spesifikasinya? Khusus tipe ini ya, khusus tipe ini yang modelnya tipenya sekitar ICF 3033. Dia dayanya 1500 watt dan kapasitasnya bisa mencapai 300 kilo per hari. Berarti 24 jam. Wow, 24 jam. Ya. Nah, itu nggak masalah buat mesinnya, Pak? Oh, nggak masalah. Karena ini emang kerjaan seperti itu. Andai kan dia penuh gitu ya, dia akan mati sendiri, ada otomatis. Oh, jadi ada sensor otomatisnya ya, Pak ya? Oke. Jadi nggak usah khawatir. Ini kenapa jalan terus, nanti emang kerjaan seperti itu. Oh, emang kerjaan seperti itu. Iya, 24 jam. Siap. Pak, saya pengen tahu nih, selain mesin ice flake ini, apa Wiratex juga menjual tipe lain? Ada, salah satu tipe kita yaitu ICF 053. 053. Ya. Oh, ini 033, yang satu lagi 053. Oke. Bedanya apa tuh, Pak? Dayanya udah pasti, terus kapasitasnya juga lebih gede. Kapasitasnya itu mungkin sekitar, kalau nggak salah 500 kilo. 500 kilo. Per 24 jam. Per 24 jam. Oke. Saya pengen tanya nih, Pak, sekali proses itu kira-kira membutuhkan berapa menit waktu saat proses air ya? Air masuk sampai pencetakannya air itu? Masuk itu, kalau air masuk itu kan nggak dingin ya. Pas dia dinginin, ini nggak lama loh. Sekitar paling cepet ini es flake, dia 10-15 menit udah jadi. Oh, cepet ya Pak ya? Cepet sekali. So, setahu saya mesin es batu yang kotak atau bulat itu bisa mencapai 20-25 menit apa ya? Iya, jadi lebih cepat dari mesin es cube, es tube. Tipe mesin ini lebih cepat karena dia serpihan, dan mungkin karena mesin itu nggak dicetak gitu ya. Kalau yang kotak sama tube itu kan dicetak ya, jadi membutuhkan waktu lebih lama gitu. Oke Pak, buat mesin sebesar ini kira-kira cara penggunaannya ribet nggak sih Pak? Oh enggak, jadi yang diperlukan pertama ya air, satu air ya, air bertekanan, terus bila perlu dikasih filter, kita kasih filter. Oke. Terus setelah itu baru colokin listrik, masukin ke listrik yang kapasitasnya yang 1500 tadi. Oke. Setelah itu udah tinggal dinyalakan saja, Oh, disetting di sini tinggal setting aja, nggak perlu setting banyak, tinggal dicolokin aja. Nanti dia akan jalan sendiri. Dan ini mesin pintar, perlu saya katakan mesin pintar. Jadi kalau ada error sedikit kayak es full, berarti penuhnya kepenuhan, oke. Terus ini water storage, pokoknya ada semuanya. Kalau misalnya kurang jelas, di sini ada di manual dilengkapi dengan manual booknya ya, oke. Di sini jelaskan semuanya. Berarti kalau misalnya mesin tiba-tiba error, itu udah ada notifikasi dari sini, ada dari sini. Nanti tinggal kita lihat di sini apa yang rusak. Biasa sih yang sering kita perhatikan ya filter, filternya mampet. Itu mungkin berkala. Terus perawatannya sangat mudah. Kalau misalnya ini juga ada filter juga di sini. Oke. Nah, bila perlu saya kasih lihat ya. Nah, ini boleh kita semprot. Ini filter udara. Oh gitu. Sama kayak AC kan ada tuh AC. Iya benar-benar. Ini gampang, tinggal ditarik, bisa semprot. Dan ini tinggal dikuas-kuas aja. Dan itu biasanya kotor karena udah terlalu lama pakai ya? Bisa
2 bulan sekali atau sebulan sekali. Oh itu. Biasa kan debu, kan ini gitu. kerjanya menghirup sirkulasinya. Jadi Dan ini aja ya Pak, kalau misalnya perawatannya ya, itu bisa cuma dicuci ini aja ya? sama filter air itu aja sih. Oke, dan filter air itu sebenarnya juga udah lengkap, maksudnya dapat dari mesinnya ini ya saat beli ya? Iya, dapat dari mesin. Lengkap berarti ya. Pak, kira-kira nih mesin ini hal apa yang sering terjadi, maksudnya kendalanya yang sering terjadi itu kira-kira bagian apa Pak? Oh, misalnya kendalanya sih ya. Kenapa mesin saya berkurang kapasitasnya? Nah, iya seperti itu ya, biasa okay, bertanya seperti itu. Satu bisa kita lihat, itu biasa filter air itu kotor gitu. Kotor. Gara air masuknya sedikit. Oh, sumbat jadinya Pak. Jadi yang seharusnya ngambil airnya itu 3 menit, dia jadi 5 menit, nambah waktu lagi. Gitu. Ya, terus filter ini panas, di overheat. Seharusnya karena terlalu panas, dia overheat, seharusnya matinya di berapa jam, dia di 3 jam udah mati gara-gara overheat tadi. Jadi benar-benar menghambat. Perlu diperhatikan yang saya bilang tadi, filternya. Kalau filternya udah kita rawatnya dengan bagus, ya pasti awet ya Pak ya. Kalau seandainya nih Pak, tiba-tiba es batunya itu nggak bagus dan mudah mencair, nah itu kira-kira pernah nggak terjadi kayak gitu? Pernah. Solusinya gimana Pak? Solusinya kita cek dulu semuanya, kita bisa pandu by phone teknisinya. Setelah itu udah diarahkan semua masih seperti itu lagi, baru kita panggil tukang servisnya. Oh, jadi bisa dijemput atau bisa diantar juga Pak ya? Jadi bisa dilihat langsung ya, biar kita tahu nih kerusakannya seperti apa biar lebih jelas gitu ya Pak. Kita pandu dulu kayak video. Oke, baik. Pak, kan customer-nya Wiratek ini kan pasti dari pelosok Indonesia, ya, seluruh Indonesia. Banyak dari Bandung, Jakarta, Kalimantan, mungkin sampai Aceh juga ada. Aceh juga ada juga. Solusinya gimana nih kalau seandainya mesin terjadi kerusakan? Apakah ada bimbingan dari teknisinya atau gimana nih Pak? Oh, yang pasti sih kita akan video call dulu itu konsumen. Video call dulu, kita analisa apa yang rusaknya gitu. Setelah tidak bisa kita analisa, tidak bisa melalui video call, nggak usah khawatir, kita ada beberapa cabang, Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, sama Semarang ya. Ya, sama Semarang. Di luar dari itu juga kita nggak usah khawatir, kita ada beberapa rekanan di luar kota dan pasti kita pantau terus. Oke, saya pernah dengar kakaknya juga bisa dikunjungi teknisi apa bisa kunjungi teknisi. Berarti nanti tinggal hubungin service center aja, akan dijelaskan prosedurnya seperti apa ya? Betul, nanti ada prosedurnya di ini. Oke, nanti bisa langsung hubungi pokoknya ya. Oke, para sob, itu dia segmen Q&A hari ini bersama Kiki dan Henry. Ya, semoga bermanfaat untuk pembahasan mesin ice spray kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kami ya. Bye-bye.